Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa kullu muhdatsatin bid'ah fa kullu bid'atin dolalah fakulla dolalatin finnar. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kemudahan, kesempatan, semangat untuk menambah ilmu kita tentang agama kita, tentang Islam, tentang Al-Quran, tentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ilmu yang kita tuntut dapat menjaga diri kita di dunia ini dari segala macam bentuk perbuatan dosa, perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah, syubhat, syahwat yang mengantarkan manusia ke dalam jalan kesengsaraan, kehancuran, kehinaan di dunia dan di akhirat. Tidak akan terselamatkan kecuali orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang benar tentang Islam, tentang Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ilmu yang benar akan menjaga pemiliknya dari berbagai macam bentuk perbuatan dosa. Selawat dan salam marilah kita tujukan kehadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang telah mengikuti sunnah nabinya sampai hari kiamat. Pendengar, sahabat, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada bahasan kita kali ini ada yang bertanya, bagaimana jin masuk ke tubuh manusia dan di mana dia tinggal? Bahwa jin adalah angin, sedangkan tubuh manusia tersusun dari liang roma pori-pori kulit. Karena itu memungkinkan sekali jika jin merasuk ke tubuh manusia dari mana saja. Dalil yang mengatakan bahwa jin ini adalah angin adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Ar-Rahman ayat yang ke-15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Allah menciptakan jin dari nyala api. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, maksud nyala api di dalam ayat ini adalah jilatan api. Sedangkan jilatan api adalah angin panas yang keluar dari api. Ketika jin berhasil masuk ke tubuh manusia, dia akan langsung menuju otak. Dari otak
menjadi sentral organ manusia, inilah jin mempengaruhi setiap anggota tubuh manusia. Maka orang yang kena gangguan jin biasanya terpengaruh di akal. Otaknya, kepala mulai pening, mulai ada denyut-denyut, mulai sakit, kadang kosong, kadang hayalan-hayalan, berbagai macam perubahan sifat seseorang itu terjadi. Ini yang pertama, diganggu jin. Makanya kalau kita ruqyah, jin ini sudah menaun, bacakan ayat-ayat Quran, kadang dia tidak ada reaksi. Kalau sudah jin itu kesaraf, maka saraf yang perlu dikusuk adalah saraf keseimbangan. Insya Allah pada akhir pertemuan kita ini kita tunjukkan saraf otak dan saraf keseimbangan yang perlu dibersihkan, disapu-sapu oleh manusia dengan alat kusuk yang sebagaimana telah kita sebutkan. Jadi disiapkan alat kusuk untuk terapi membersihkan gangguan-gangguan jin yang ada di saraf. Karena jin itu masuk ke saraf sehingga sakit kepala, pening, apapun gangguannya di sini bisa kayak ditucuk-tucuk, tapi diperiksa ke medis tidak dijumpai penyakitnya. Dokter mengatakan nggak ada penyakit, padahal dia terasa sakit. Ini udah ke saraf, sarafnya diganggu jin. Kadang-kadang dikatakan dokter saraf kejepit. Nah ini dia, seperti ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gejala kesurupan jin pada manusia itu terjadi beberapa gejala. Yang pertama adalah gejala di bawah sadar. Yang pertama adalah sulit tidur. Seseorang tidak dapat tidur kecuali telah kendornya persendian dalam waktu yang cukup lama. Dia pejamkan mata, tidak bisa tidur. Dia pejamkan, dimatikan lampu, tidak bisa tidur. Bahkan ada yang makan obat tidur, tidak bisa juga tidur. Ini dia. Ini gangguan pada waktu tidur. Atau gangguannya ketindihan, sering ketindihan di badan. Ini gangguan. Yang kedua, gelisah, yaitu sering terbangun dari tidur di waktu malam. Bangun malam, tidak bisa tidur. Mudah terbangun, payah tidur kembali. Yang ketiga, kondisi tertekan atau terhimpit, yaitu bermimpi melihat sesuatu yang membuatnya gundah, ngeri, minta tolong, tapi tidak mampu. Mimpi-mimpi yang menyeramkan. Itu gangguan-gangguan di tubuh manusia. Bermimpi melihat ular, bermimpi melihat kucing, anjing, berbagai macam lah mimpi-mimpinya. Sering mimpi, itu indikasi di tubuh seseorang itu ada gangguan jin. Dan masih banyak yang lainnya yang berkaitan dengan tidur ini. Misalnya bermimpi juga dengan jumpa-jumpa orang yang sudah meninggal, jumpa neneknya, jumpa kakeknya, jumpa kawan-kawannya yang sudah meninggal. Ini indikasi di badan seseorang ada gangguan jin. Yang kedua, gejala sadar. Gejala saat sadar, seperti sakit kepala yang berkelanjutan dengan penyebab tanpa sebab. Gak ada sebab. Kalau sakit kepala, dia sakit mata, sakit kepala sakit telinga, dia sakit kepala sakit hidung, sakit kepala sakit gigi, sakit kepala demam. Itu namanya sakit yang ada sebab. Ini sakit kepala yang tidak ada sebab. Mudah sakit kepala, pening, tiba-tiba hilang, tiba-tiba pening, dibawa ke medis, dibawa ke dokter, tidak dijumpai penyakitnya. Yang berikutnya, sering linglung. Linglung itu kosong, pandangan kosong, pikiran kosong, lemas, loyo, malas, timbul malas di tubuhnya, malas kerja, malas ibadah, semua malas. Atau timbul salah satu di antara anggota tubuh, sakit-sakit di tubuh, sementara tim medis tidak mampu lagi mengobatinya.
Kadang tangannya lemah, kadang tangannya sebelah nggak bisa digerakkan, kakinya tidak bisa digerakkan, atau kaku, atau pinggangnya sakit, tapi diperiksa ke medis tidak dijumpai penyakitnya. Ini tanda-tanda gangguan gejala saat sadar. Maka jenis-jenis gangguan jin ini, baik gangguan secara menyeluruh, jin mengganggu, menguasai seluruh tubuh. Seperti orang yang menderita kelumpuhan, seluruh tubuh itu bisa sakit. Kadang-kadang sakitnya kayak sakit medis, kayak batuk paru-paru basah, atau jenis batuk TBC, batuk-batuk. Saya pernah jumpai seperti ini, meruqyah yang seperti ini. Kayaknya penyakit medis. Seluruh tubuhnya terasa sudah kurus, payah makan atau makan banyak tapi badan tidak mau besar. Atau gangguan secara parsial, jin hanya menguasai salah satu anggota tubuh saja, seperti lengan, kaki, lisan, sebagainya yang lumpuh, yang nggak bisa digerakkan. Atau gangguan secara berkesinambungan, jin menetap di dalam tubuhnya dalam tempo yang cukup lama. Atau gangguan pada bagian tertentu, gangguan ini hanya berlangsung beberapa menit saja, seperti orang tertekan dan terhimpit. Tiba-tiba hilang, tiba-tiba datang. Ini gangguan-gangguan yang ada di tubuh. Maka kalau ada ciri-ciri gangguan, sudah ada kelainan di tubuh kita, maka kita harus meruqyah. Kalau bisa meruqyah sendiri, bagus. Itu yang kita harapkan. Kita buat pelatihan-pelatihan ruqyah. Kita buat ceramah-ceramah bimbingan tentang ruqyah. Kita berharap masyarakat ini, kaum muslimin, bisa meruqyah dirinya sendiri. Bisa membebaskan gangguan sihir, gangguan jin untuk dirinya, untuk keluarganya, anaknya, orang sekitarnya, dengan ruqyah syariah, dengan tidak datang kepada orang pintar, dukun, paranormal, supranatural, apapun namanya. Kita harus bedakan, harus kita punya ilmu sedikit tentang ruqyah syariah. Karena hari ini menjamurnya pengobatan-pengobatan yang dilarang Nabi. Baik caranya, metodenya, maupun obatnya. Yang kharaja minas sunnah, tidak sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak memiliki ilmu, kita tidak memiliki pembenaran hadis tentang ruqyah syariah dengan benar. Karena dukun-dukun juga mengaku ruqyah. Dukun-dukun juga mengaku terapi ruqyah syariah katanya. Maka kita harus memiliki, bisa membedakan mana yang dukun, mana yang ruqyah syariah. Pertama, kalau dia ruqyah yang benar, peruqyah yang benar itu harus berakidah saleh, salafus saleh, yaitu akidah yang murni, benar, bersih, jernih dari unsur-unsur kesyirikan. Ruqyah yang dibacakannya itu jelas, bukan mantra. Semua yang hadir, kita bisa dengar yang dibacakannya adalah Al-Quran. Yang dimintanya doa-doa yang diajarkan Nabi, atau doa-doa bahasa Indonesia yang kita paham maknanya. Bukan minta kepada selain Allah, bukan minta kepada dukun, bukan meminta kepada Syekh Qadir Jailani, bukan minta kepada orang-orang tertentu, syekh-syekh tertentu yang diucapkannya melalui lisannya kita dengar. Itu tidak boleh. Itu tanda-tandanya ruqyah syirkiyah. Dia minta kepada Allah. Maka ini kita ajarkan. Dibimbing masyarakat harus berakidah yang benar. Karena ketika sahabat menunjukkan ruqyahnya kepada Nabi, Nabi katakan tidak apa-apa ruqyah selama tidak ada kesyirikan. Jadi peruqyah itu harus bersih dari kesyirikan. Orang yang mau diruqyah, dia harus bedakan mana yang ruqyah syirkiyah. Ruqyah syirkiyah itu pada dukun. Karena ruqyah terbagi dua, ruqyah syirkiyah yang haram dan ruqyah syariah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi harus dibedakan. Karena penampilannya sama hari ini. Kalau tukang ruqyah pakai lobe, pakai topi, pakai kopiah seperti ini, dukun juga pakai kopiah. Tukang ruqyah pakai jenggot, dukun juga pakai jenggot. Tukang ruqyah pakai jubah, pakai gamis, pakai serban, dukun juga pakai serban. Tukang
Uya celananya cengkrang, dukun juga celananya cengkrang. Sehingga masyarakat tertipu, dilihatnya, oh ini dukun salafi, ini dukun sunnah. Karena apa? Tidak memiliki ilmu tentang perdukunan, tidak memiliki ilmu tentang ruqyah yang benar. Jadi kita harus miliki, bisa beda. Walaupun sakit bagaimana, walaupun lama sembuhnya, jangan coba-coba datang ke dukun, karena Nabi kita telah melarang, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah melarang dengan keras dari dalam Al-Quran. Karena bahayanya ditempatkan ke dalam neraka, itu trik cara iblis untuk memasukkan manusia ke dalam neraka dengan melalui perbuatan-perbuatan syirik, melalui rasulnya setan, yaitu para dukun-dukun. Karena para dukun ini utusan setan untuk menyesatkan manusia dengan perdukunannya. Sementara Nabi kita Muhammad adalah Rasulullah, mengajarkan manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus kita bedakan. Jadi yang kedua, peruqyah itu harus mengaplikasikan tauhid yang benar dan murni di dalam perkataan maupun perbuatan. Syirik, ruqyah itu bebas dari kesyirikan, bebas dari cara-cara perbuatan syirik para perdukunan. Tidak ada bedanya. Jadi itu harus dimiliki ilmunya, harus kita pahami, harus tahu tentang tauhid. Tidak sembarangan orang meruqyah, tidak. Karena di daerah kita ini, di negeri kita ini penting ruqyah ini, karena dukun-dukun menjamur. Orang kesurupan, kena santet, kena guna-guna, kena pelet, di depan kita ada. Kita harus berani untuk membantu mereka biiznillah, dengan izin Allah. Yang berikutnya adalah meyakini bahwa firman Allah Azza wa Jalla mempunyai pengaruh terhadap jin dan setan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu ila zalimina ila khosaro. Tidak kami turunkan Al-Quran dari Al-Quran, kata Allah, kecuali untuk menjadi obat, shifaa'u wa rahmah, obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wa la yazidu zalimina illa khosaro, tidaklah menjadikan kesusahan, kepayahan bagi orang-orang yang ingkar. Jadi setan, jin yang mengganggu di tubuh manusia, para dukun itu, dengan kita buat pengobatan ruqyah dengan membacakan Al-Quran, khosaro, susah dia. Berat terasa di telinganya, berat terasa di kepalanya, berat terasa di hatinya. Karena tidak ada jalan lain. Solusi dari gangguan jin, santet, pelet adalah dengan ruqyah syar'iyah dengan benar, tidak ada cara lain. Yang berikutnya, hendaknya ia mengetahui keadaan jin dan setan, memiliki ilmu tentang jin, memiliki ilmu tentang setan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, melalui bimbingan para anbiya, nabi, para sahabat salafus soleh. Dia memiliki ilmu-ilmu kitab-kitab tentang jin, bagaimana alam jin, bagaimana kebiasaan jin, sehingga dia tidak harus takut sama jin. Dia tidak harus takut sama setan, walaupun menampakkan wujud di hadapannya, karena dia takutnya hanya kepada Allah. In tansurullah yansurukum. Kalau kamu tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, hanya kepada Engkau kami minta tolong. Karena sakit itu masalah gaib, tidak ada manusia yang bisa menyembuhkan. Maka kesembuhan itu yang mutlak hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta tolong kepada Allah. Kita ajari masyarakat kaum muslimin agar bisa yakin, mau meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima adalah hendaknya ia mengetahui pintu-pintu masuk setan di dalam tubuh manusia. Dari mana setan itu masuk? Jangan kita buat, jangan kita buka pintunya. Kita buka lebar-lebar pintu setan. Jadi masuklah setan ke tubuh kita. Kita buka setan masuk ke rumah kita. Kita buka setan masuk ke tubuh istri kita, anak kita. Masuklah setan. Jadi jalan-jalan masuk setan itu dijauhi. Perhatikanlah ketika jin berkata kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apa katanya? Saya akan keluar karena menghormatimu. Ini ketika Ibnu Taimiyah meruqyah. Saya akan keluar karena menghormatimu, kata setan, jin yang ada di dalam tubuh orang tersebut. Dia berkata,
Tidak, kata Ibnu Taimiyah. Tetapi kamu keluar karena taat kepada Allah dan Rasulnya. Coba, ini tipu daya setan. Perhatikan katanya, saya akan keluar karena menghormatimu. Kata Ibnu Taimiyah, jangan, gak usah. Tetapi kamu keluar karena taat kepada Allah dan Rasulnya. Seandainya Ibnu Taimiyah tidak mengetahui pintu-pintu masuk setan, dia tidak akan mengatakan hal tersebut. Jadi setan mencari jalan-jalan. Kita harus tahu jalan-jalan masuk setan itu. Karena kita katanya. Dia takut dihajar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dia. Yang berikutnya dianjurkan kalau meruqyah ini adalah yang sudah menikah. Karena banyak yang gangguan-gangguan jin ini adalah para akhwat, wanita-wanita, maka dianjurkan yang sudah menikah, yang sudah menikah. Jadi peruqyah, yang bantu yang meruqyah, karena itu jadi masalah nanti, jadi fitnah di belakangnya. Yang berikutnya hendaknya ia menjauhi larangan-larangan Allah, dosa dan maksiat yang dapat menjadi saran bagi setan untuk menguasai manusia. Karena kita berhadapan dengan berbagai macam bentuk pasien. Ada pasien yang tahu syariat, udah dijaganya auratnya. Datang kepada kita, dia udah siap dengan tutup aurat yang sempurna. Ada yang sebagian ilmunya baru tutup aurat sebagian. Bahkan ada yang tidak menutup aurat. Maka kita harus tahu ini. Kita tahu jaga batas-batas ini. Kita ajari dia. Orang-orang yang belum tahu tentang menutup aurat, kita ajari dia bagaimana cara menutup aurat yang benar. Karena membuka aurat itu sangat disenangi oleh iblis, sangat disenangi oleh setan. Maka dalam ruqyah yang benar, kita suruh orang yang mau kita ruqyah itu dengan tutup aurat yang sempurna. Yang berikutnya, hendaknya ia senantiasa melakukan amal ketaatan. Karena hal itu dapat menyengsarakan setan. Kita suruh dia untuk membuat benteng gaib, melakukan ketaatan berbagai macam amal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita suruh dia baca Quran, minta diniatkan bacaan Qurannya untuk menyembuhkan penyakitnya, untuk membakar, membersihkan semua jin yang mengganggu di tubuhnya. Kita suruh dia berinfak, sedekah, niatkan infaknya itu untuk menyembuhkan penyakitnya, untuk membakar jin, membersihkan jin, gangguan jin, pengaruh-pengaruh jin yang ada di tubuhnya. Niatkan, ya Allah, ini infakku ya Allah. Jadikan infakku ini membersihkan semua jin, gangguan jin, pengaruh jin ya Allah. Jika ada jin yang bersembunyi, jadikan infakku ini menghancurkan, membersihkannya dari tubuhku ya Allah. Masukkan infak. Nabi mengatakan, dau marotakum bis sadaqah. Obati orang yang sakit dengan banyak bersedekah. Jadi sedekah itu amal soleh. Amal soleh itu tidak disenangi jin. Maka kita perbanyak infak. Apalagi kita sudah sakit, banyak-banyaklah berinfak. Sakit kita sudah keras, sudah payah, banyak-banyaklah berinfak. Karena jin menghalang-halangi kita berinfak. Karena yang kita infakkan, itu yang akan menolong kita. Kalau tidak ditolongnya kita dari di dunia, dari penyakit kita, dia akan tolong kita nanti di akhirat. Infak yang kita sedekahkan, harta yang kita gunakan di jalan Allah, itu yang akan bawa, yang akan menjadi berat, menjadi jariah kebaikan kita. Kita tuai, kita ambil kebaikannya setelah kita meninggal dari dunia ini. Maka dianjurkan banyak-banyak berinfak, banyak-banyak sedekah. Sebagaimana para sahabat bukan saja sayang dengan hartanya, nyawanya mereka pertaruhkan, diinfakkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, hendaknya ia senantiasa komitmen dengan zikir kepada Allah. Zikir pagi petang, zikir-zikir perlindungan diri dari gangguan jin. Karena ini merupakan benteng kokoh yang melindungi diri kita dari gangguan setan, gangguan iblis. Hal tersebut tidak akan terwujud kecuali dengan mengetahui zikir-zikir harian yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan cara penerapannya. Jangan lakukan zikir-zikir yang tidak ada sunnahnya, zikir-zikir yang tidak ada tuntunannya. Seperti orang yang berzikir Allah, 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 Allah sampai ribuan kali. Itu tidak ada syariat. Itu disenangi oleh jin. Bahkan ada orang yang berzikir Subhani, 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 Maha suci aku, Maha suci aku. Jadi setan dia jadinya. Maha suci aku, dia jadi Tuhan. Ini yang sangat disenangi oleh jin.
Atau orang yang mengatakan zikir itu ada tempatnya makam. La ilaha illallah, hanya 3. Ditempatkan itu makam jin. Nabi gak ajarkan seperti itu. Jadi jin-jin yang tidak ada syariatnya, zikir-zikir yang tidak ada syariatnya, tidak ada tuntunannya, tidak ada sunnahnya, disukai oleh jin. Jangan lakukan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya. Karena amal ibadah itu tauqifiyah, wala tasbutu ila bidalil. Tidak boleh ditegakkan suatu ibadah, suatu ketaatan, zikir kepada Allah kalau tidak ada tuntunannya dari kitab dan sunnah, tidak pernah dilakukan oleh salafus soleh. Jadi zikir-zikir yang ada tuntunannya itu kita pakai. Kita cari zikir-zikir, buku-buku zikir, ada zikir keluar rumah, zikir masuk rumah, zikir naik kendaraan. Masya Allah, banyak zikir-zikir yang telah diajarkan Nabi. Ini aja kita sudah susah payah untuk mengamalkannya. Jangan ditambahi lagi dengan zikir-zikir yang tidak ada sunnahnya. Karena kalau kita tidak berzikir yang tidak ada sunnahnya, Nabi mengatakan, man ahabbani sunnati falaisa minni. Barang siapa tidak mencintai sunnahku, berarti dia bukan umatku.